Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syukrianto di channel Asia-Tech ID, channel yang akan membahas semua yang berhubungan dengan teknologi. Video kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial belajar Microsoft Excel dari nol. Video ini adalah video yang ke-9, di mana video yang sebelumnya, yang ke part 8, kita sudah masuk ke pembahasan menggunakan rumus atau formula di Microsoft Excel. Di video kali ini kita tetap akan membahas tentang rumus di Microsoft Excel, tapi ini tingkat lanjutannya ya. Kemarin kita baru hanya mengenal rumus satu saja, yaitu sum atau penjumlahan. Di video kali ini kita akan membahas banyak rumus, akan berguna nanti saat kawan-kawan melamar kerja ataupun kawan-kawan sudah bekerja di sebuah perusahaan, rumus-rumus yang biasa sering dipakai di dunia kerja. Oke, langsung saja kita masuk tutorialnya. Oke, di sini saya sudah memiliki data seperti ini, yaitu data PPDB Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau di tempat saya bekerja. Datanya saya ambil hanya 10 seperti ini ya, biar gak banyak. Jadi di sini yang diteskan ada 3, baca Quran, praktek salat, dan psikologi. Kemudian untuk KKM-nya itu 75 ke atas itu lulus, di bawahnya itu belum lulus ya. Kemudian kita juga akan mencari jumlah pendaftar sampai dengan jumlah belum lulus nantinya. Kenapa kita mempelajari rumus-rumus seperti ini? Karena rumus yang akan kita pelajari ini adalah rumus yang sangat sering digunakan di dunia kerja. Bahkan ini adalah standar tes untuk administrasi ya, untuk melamar sebuah pekerjaan nantinya. Jadi saya sarankan kawan-kawan harus menguasai materi kali ini karena ini sangat dibutuhkan ke depannya, baik untuk kawan-kawan pakai pribadi ataupun di dunia kerja nantinya. Langsung saja, yang pertama itu kita mencari rata-rata dulu. Dalam Microsoft Excel itu mau nggak mau kita harus ngerti bahasa Inggris karena rumus-rumusnya itu menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi rata-rata itu bahasa Inggrisnya average atau average. Kawan-kawan langsung ketikkan saja average. Nah ini. Maka Microsoft Excel akan memberikan pilihan banyak seperti ini. Ngetik average aja maka muncul di sini. Kemudian juga diberikan keterangan rumus ini digunakan untuk bla bla seperti ini. Jika kawan-kawan menggunakan mouse langsung saja klik. Di sini saya ngasih tips juga sedikit nanti ya. Kemudahan dan kelebihan menggunakan mouse ataupun keyboard nanti. Di sini saya praktekkan menggunakan mouse dulu. Jadi average itu menjumlahkan atau mengkalkulasikan banyak number nanti. Jadi dia minta nomor pertama, kita penuhi nomor pertama, kemudian dia suruh kasih titik koma jika sudah terpilih ya. Ini titik koma ini tergantung settingan laptop atau komputer kawan-kawan. Jika menggunakan koma maka kawan-kawan harus menggunakan koma. Kalau tidak dia akan error. Kasih titik koma maka dia akan memberikan clue berikutnya, yaitu minta nomor kedua. Ketika dia minta nomor kedua, seterusnya dia itu minta nomor ketiga. Kita kasih dulu nomor kedua. Kawan-kawan lihat ya, dia minta nomor keempat lagi nanti setelah nomor ketiga. Begitupun seterusnya nanti ya. Nah, di sini ada kendalanya jika kawan-kawan menggunakan mouse seperti saya bilang tadi. Jika kawan-kawan mengetikkan rumus langsung di sel, kemudian yang akan kawan kalkulasikan itu berdampingan atau berdekatan dengan sel yang sedang kawan-kawan kasih rumus, dia tidak akan bisa diklik seperti ini. Ini kan kita mau masukkan psikologi ini ya. Tapi nggak bisa diklik di sini. Jadi gimana caranya? Caranya kawan-kawan bisa akali juga jika sudah terlanjur seperti ini. Kawan-kawan akali klik dulu di sembarang tempat seperti ini. Bantu dengan keyboard panah atas. Nah, seperti ini. Setelah posisinya di tempat yang kita inginkan, baru langsung saja kawan-kawan enter. Atau sudah semuanya terpilih, kawan-kawan enter aja. Nggak usah kasih tutup. Excel akan memberikan tutup kurung secara otomatis. Caranya biar supaya selnya itu tidak terhalang oleh sel yang sedang kita kerjakan. Itu kawan-kawan bisa mengetikkan rumusnya di formula barnya ya. Nah, kita contohkan, kita ketik lagi average. Nah, di sini double klik untuk menggunakan mouse. Kita kasih nomor pertama titik koma, nomor kedua titik koma. Nah, ini tidak terhalang lagi seperti yang di atas tadi. Nah, itu sedikit tips dan semoga itu bermanfaat sekali ya. Oke, langsung saja kawan enter sama kayak yang di atas tadi. Untuk pecahan komanya biarkan dulu. Jadi hasilnya sama ya. Kalau kawan-kawan nggak percaya bisa hitung sendiri. Nah, kemudian saya menggunakan dengan keyboard lagi. Ini kan dengan mouse sudah 2 kali ini. Ini terhalang oleh sel ini tadi untuk memilih
pointernya di luar sini. Saya ketikkan reference, kemudian koma. Kemudian saya pergi ke sel dengan menggunakan tombol panah ke kiri. Kemudian saya langsung ketikkan koma, panah kiri lagi, koma ke kiri lagi. Jadi saya tidak ada yang menghalangi, walaupun ini dia terhalang ya. Nah, kemudian langsung saya enter. Gimana jika ada 10 lebih misalnya, itu kan repot juga memilihnya satu-satu. Jadi di Microsoft Excel itu selain yang seperti dia arahkan ini, kita bisa menggunakan range. Cara menggunakan range itu arahkan ke sel yang pertama yang ingin kita kalkulasikan, kemudian klik tahan seret sampai ke sel yang terakhirnya. Titik 2 ini artinya adalah range ya. D7 sampai dengan F7. Maka kawan-kawan di sini bisa enter. Hasilnya sama. Bisa kawan-kawan lihat ya, untuk rumusnya akan sedikit lebih pendek. Yang ini kebetulan hanya 3. Jika lebih dari 10 maka dia akan sampai ke ujung sini ya. Jadi kedepannya kita akan menggunakan range saja. Nah ini saya menggunakan mouse lagi ya. Range. Nah, ini sangat mudah. Nah, untuk berpindah memilih range menggunakan keyboard, kalian pergi dulu ke sel yang pertama di sini D8 ini, kemudian kawan-kawan pencet shift, kemudian tahan shiftnya, kemudian baru pencet tombol ke kanan sampai ke sel yang ingin kawan-kawan kalkulasikan, kemudian langsung enter. Nah itu perbedaan menggunakan mouse dengan keyboard tadi. Untuk hasilnya sama, ini bisa kawan-kawan copy saja dengan cara arahkan pointernya ke pojok bawah yang ada titik sini, kemudian drag ke bawah. Untuk angka di belakang koma ini, kawan-kawan bisa kurangi menjadi 2 digit. Dengan cara kawan-kawan pergi ke home, ke number ini, kemudian kawan-kawan klik koma style ini. Satu kali klik itu akan mengurangi menjadi 2 angka di belakang koma ya. Berikutnya kita cari total nilai. Caranya sama dengan video yang kemarin ya, yaitu menggunakan sum. Langsung saja sum, tab, kemudian pilih range yang ingin kita kalkulasikan, kemudian langsung enter. Untuk mengkopinya ke bawah, lakukan hal yang sama seperti tadi. Karena ini adalah bilangan prima atau bukan pecahan, jadi dia tidak ada koma, jadi nggak usah kawan-kawan kasih koma style ya. Oke, untuk total nilai saya rasa simple itu. Kemudian di sini bisa kita ketikkan rumus apa yang kita pakai tadi ya. Di sini adalah average, di sini adalah sum. Berikutnya kita menentukan keterangannya lulus atau tidaknya. Di sini akan kita cetak lulus atau tidak lulus. Nah, gimana caranya? Sedangkan ini bukan aritmatika ya, bukan perhitungan, tapi ini logik. Jadi untuk rumus logik ini kita bisa menggunakan if ya. Jadi gimana cara menggunakan if itu? If, kemudian tab. Dia minta logical testnya apa. Jadi kondisi kita di sini, if rata-rata ini besar sama dengan 75. Nah, di sini sudah kita bikin logiknya. Kemudian kita kasih pemisah rumus. Nah, maka dia minta value if true. Jadi ini kondisi benarnya. Jika benar, maka cetak. Kalau untuk teks itu kita harus memberi kutip 2 ya. Kemudian kita tutup kutipnya, kemudian kita kasih lagi titik koma. Nah, dia minta value false-nya. Maka kita cetak dia belum lulus. Oke, kita tutup kutipnya, kemudian langsung kawan-kawan enter, nggak perlu tutup kurung. Kopikan sampai ke bawah. Maka di sini hasilnya ada 1 anak yang tidak lulus karena nilainya di bawah 75. Untuk if ini mungkin saya bikinkan sebuah video tersendiri khusus mengupas if ini, karena if ini banyak sekali turunan. Ada if bercabang, bersarang, dan segala macam. Kemudian ini ada tips lagi dari saya. Saya nggak mau di sini ada teks kayak gini. Jadi kawan-kawan bisa lihat di K dan L ini saya pisahkan, jadi saya bisa ambil 75 ini nanti. Jadi caranya gini. If rata-rata besar sama dengan, langsung saya pergi ke sel ini, maka cetak ini. Jika tidak, maka cetak di bawahnya. Kemudian langsung saya enter. Untuk hasilnya sama.
Jadi dia lulus. Tapi di sini ada kendala. Nah, ini karena ini sangat penting juga nanti, maka saya berikan kepada kawan-kawan tipsnya. Kendalanya, jika kawan-kawan copy ke bawah, nah, kita lihat di sini misalnya, dia ke bawah ya. Begitu sampai seterusnya ke bawah di sini. Sampai di sini. Untuk mengatasi ini, supaya dia tidak berpindah mengikuti sel rumusnya, caranya kawan-kawan harus kunci. Kita bisa pencet F4 pada keyboard ya. Atau bisa satu-satu kawan-kawan kunci F4, kemudian ini F4 lagi, kemudian ini F4 lagi, kemudian enter. Jadi ini bisa kawan-kawan copy lagi, ulangi, maka dia tidak akan berpindah, dia tetap karena ini sudah dikunci. Nah, jadi itu sedikit tips untuk menggunakan kunci di Microsoft Excel ya. Bonus bagi kawan-kawan. Jadi di sini kita menggunakan if tadi ya. Rumus berikutnya nggak kalah penting juga dengan if ya. Kita akan mencari jumlah pendaftar sampai dengan jumlah lulus. Di sini kita akan mencari jumlah pendaftar. Untuk mencari jumlah pendaftar itu bisa kita berpatokan ke nomor sini. Pokoknya di setiap kolom ini kita bisa ambil patokan. Tapi ini nanti tergantung datanya. Maka beda data, beda rumus yang kita gunakan. Contohnya di sini jika kita blok ini berupa angka ya. Maka kalau dia berupa angka, di status bar paling bawah Microsoft Excel kawan-kawan itu ada perhitungan average, count, sama sum di sini. Tapi jika kawan-kawan seleksi sel yang formatnya teks, maka hanya ada count. Sama dengan 10, berarti ini ada 10 sel. Jadi count ini dia menghitung jumlah sel ya. Count, kemudian kita seleksi range-nya. Di sini range-nya kita ambil dulu yang berdasarkan nama aja ya, berdasarkan nama. Kemudian kita enter. Nah, di sini hasilnya 0. Kenapa? Ini jadi pertanyaan juga bagi saya ke Microsoft Excel-nya. Kenapa kita memilih range itu di status bar-nya ada count 10. Ketika kita count menggunakan rumus itu nggak mau pada teks. Itu jadi pertanyaan kita sama-sama ya. Jadi khusus untuk count ini hanya untuk data yang berupa angka. Count, kita arahkan ke data yang berupa angka. Misalnya di bacaan Quran ini aja dulu. Kemudian kita enter. Baru hasilnya 10. Karena sel yang kita sorot itu berjumlah 10. Dimana kita kalau ngebloknya sampai range sebelahnya, maka dia secara otomatis akan bertambah juga. Untuk menambahkan range itu bisa kawan-kawan klik di sudut sini kemudian tarik, maka dia akan berubah jadi D4 sampai E13. Ketika kawan-kawan enter maka dia akan bertambah 10. Misalnya kawan-kawan tambahkan lagi sampai ke range ke psikologi ini, maka dia akan berubah menjadi 30 karena jumlahnya 30 sel. Jadi gimana caranya untuk menghitung berdasarkan data selnya berupa teks ya. Jadi itu ada rumusnya yang lain, tapi tetap count, tapi ditambah E atau konta di bawahnya sini. Ini ada count, di bawahnya ada konta. Itu kita tap saja, maka kita arahkan ke range yang ingin kita hitung jumlahnya. Kemudian baru kita enter, baru hasilnya sama dengan 10. Nah ini jika kita lakukan ke angka, maka hasilnya akan sama. Di dalam sel itu maupun angka atau huruf, dia tetap membacanya teks ini. Itu kelebihan dan perbedaan antara count dengan konta. Berikutnya kita mencari jumlah pendaftar yang PA-nya, kemudian P-nya. Ini gimana caranya? Rumus berikutnya ini kita menggunakan count juga, tapi dibantu oleh if. Rumusnya seperti ini. Jadi count, tapi yang ada if-nya. Berarti kita pilih yang count if, dan kita tab, baru kita pilih sel yang ingin kita cari, kemudian titik koma, langsung dia minta kriteria. Nah kriterianya ini bisa berupa teks ya. Untuk teks penulisannya dalam formula itu harus menggunakan kutip 2 L ya. Langsung enter saja, maka hasilnya akan 3. Jika kita hitung manual 1, 2, 3 benar. Kemudian untuk yang perempuan itu sama, lakukan count if juga, kemudian blok, kemudian kriterianya T, kemudian enter, maka hasilnya tuh. Kemudian lanjut nilai rata-rata tertinggi. Jadi untuk mencari nilai rata-rata rumusnya yaitu menggunakan max atau max ya.
Di sini langsung saja max. Kemudian kawan-kawan pilih range nilai rata-rata ini. Kemudian langsung kawan-kawan enter. Jadi nilai paling tinggi adalah 94,67. Kemudian untuk menghitung rata-rata terendah, rumusnya kebalikan dari max yaitu min. Jadi bahasa Inggris lagi ya, min. Kemudian kawan-kawan pergi lagi ke range-nya, kemudian kawan-kawan enter. Jadi untuk yang paling rendah 71,67. Itu untuk means. Kemudian jumlah lulus. Nah, kita tetap menggunakan count if di sini. Kemudian kita pilih range-nya. Nah, kemudian kita kasih kriterianya apa. Nah, di sini ada di beberapa video yang bilang ini case sensitif atau huruf besar dan kecilnya berpengaruh. Di sini kan hurufnya huruf besar camel case ya. Kemudian di sini misalnya saya ketik aja huruf kecil aja semua. Kemudian saya enter, maka tetap akan muncul hasilnya 9. Nah, di sini misalnya saya rubah sama L 9 ataupun huruf besar semua. Huruf besar semua lulus di sini. Itu tetap hasilnya sama. Jadi tidak case sensitif istilahnya ya. Kemudian cara yang kedua bisa juga kawan-kawan, cara yang kita di sini tadi kita menggunakan ini aja, yang ini aja boleh juga, ini bisa kita terapkan juga. Maka cetak ini kita hapus lulusnya langsung ini, kemudian kita kunci tadi ya menggunakan F4 kalau ingin mengcopy. Tapi kalau tidak ingin mengcopy ya udah nggak usah F4-nya kita gunakan, kemudian enter aja. Itu tadi satu jawaban mungkin untuk video-video yang sudah beredar di YouTube mengatakan if ini jika ada teks itu case sensitif, itu salah. Kemudian untuk yang belum lulus sama kita ketikkan count if, kemudian kita kasih kriterianya belum lulus, kita enter. Nah, hasilnya hanya 1. Oke, jadi berapa rumus kita pelajari hari ini? Ini yang sangat penting di dunia kerja ya. Pertama range, sum, if, kemudian count, konta, kemudian max, min, kemudian count if lagi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rumus yang sangat-sangat sering digunakan dalam Microsoft Excel untuk kedepannya. Jadi mungkin sekian video kali ini, semoga ini bermanfaat. Jika kawan-kawan ingin request mau bikin apa lagi di seri tutorial ini, silahkan di kolom komentar. Banyak maaf dari saya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.